Rasulullah, dari perspektif ulama, pengusaha, rumah tangga, perang militer, komunikasi publik, kepemimpinan. Dan ini yang ditunggu-tunggu ini, yang terakhir ini. Tadi ada saudara kita di Lok Sumawe sudah bertanya-tanya ini, kapan ini Ustadz Hutri tampil ya ini. Masya Allah, Ya. luar biasa. Infonya juga dari luar negeri juga hadir di YouTube atau di Zoom ini ya, subhanallah. Nggih, subhanallah. Baik, Ustaz Aziz Rahman, ini memang waktunya juga agak molor ya, karena memang beberapa kendala. Namun ini ada Ustaz Hutri sudah hadir di tengah-tengah kita, dan ini sekaligus sebagai pemateri yang ketujuh, yang terakhir, perspektif dari kepemudaan. Beliau adalah Ustaz Hutri, founder dari Majelis Gaul. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz Hutri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini suaranya beda dengan para ustadz yang lain ya. Ustadz, ini kita ini yang ketujuh. Jadi ingat kalau sinetron zaman now itu 7 manusia harimau. Iya. Oke, para guru sekalian, para pemateri, para pemirsa, kita akan langsung saja mendengarkan pemaparan dari Ustaz Hutri, founder Majelis Gaul, yang itu menjelaskan keagungan Rasulullah dari perspektif kepemudaan. Dipersilakan Ustaz. Wahaikum bitahiyatil Islam, bitahiyatil mubarakan, bitahiyatil min ahlil jannah. Kepada seluruh peserta Zoom yang ada di ruang Zoom ini maupun yang di YouTube, ya izinkan dari lubuk hati yang paling dalam, dari nurani yang paling jernih, saya menyapa Anda semua dimanapun berada dengan satu salam Islam, satu salam persaudaraan, satu salam di antara para penduduk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirina wa tayyibin wa ashabihi al-ghuril wa yamin wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ummatal Islam, ya ikhwatal iman, fi hadhihi al-munasabati sa'idah wa bimithli hadha al-istima'il mubarak la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa nas'alallahu subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratihil mustaqim. Amin. Wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma irfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, yang kami hormati para guru-guru kami dari narasumber 1 sampai yang ke-7 dan semua para asatidz senior maupun semua jamaah yang hadir ya, baik jamaah Zoomia maupun jamaah YouTubia. Nah, itu mazhab kekinian ya kayaknya. Tanpa kami bisa sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa takzim dan mahabbah kami kepada panjenengan semua. Baik, karena ini saya pemateri yang terakhir dan juga di waktu-waktu yang paling krusial. Ini lagi azan ini. Jadi ini waktu-waktu yang cukup krusial. Jadi saya izin untuk sedikit kami percepat agar kemudian info ini, maklumat ini, materi ini bisa tersampaikan kepada para jamaah sekalian. Baik, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika hidup di muka bumi ini sering mencintai sesuatu. Betul nggak? Sesuatu atau seseorang. Apalagi bagi anak-anak zaman now, Masya Allah, kecintaannya kepada sepeda motor. Itu luar biasa itu. Sepeda motor baru keluar dari dealer Honda. Sorry nyebut nama. Hanya dikit gitu aja. Baru keluar dari dealer, apa yang terjadi? Ya Allah, diobrak-abrik itu ya. Dia mengeluarkan hartanya. Dia kemudian mengeluarkan daya upayanya, segenap kreativitasnya untuk mempreteli itu sepeda motor yang baru keluar sesuai dengan ya ide-ide dan keinginannya. Dia terlalu mencintai sepeda motor itu, kegores pun dia nggak rela. Ada juga yang kemudian mencintai HP, mencintai gadget, bahkan kemudian sampai rela nabung puasa Senin Kemis, bahkan puasa Daud demi apa? Yang ngumpulin duit buat beli laptop yang kemudian ROG yang kekinian, yang buat game yang RAM-nya besar itu dan sebagainya. Atau mencintai seseorang, laki-laki mencintai perempuan yang halal, tapi ya, yang perempuan mencintai laki-laki, ayah atau ibu mencintai anaknya, anak mencintai orang tuanya, dan seterusnya. Tapi tahukah Anda, di dalam Quran surat Abasa ayat ke-33 sampai ayat ke-36, di situ Allah mengabarkan bahwa apapun yang kita cintai dan siapapun yang kita cintai selain Allah dan Rasulullah di muka bumi ini,
itu akan sirna dan itu tidak ada cinta yang hakiki melebihi cintanya Allah dan Rasulullah Muhammad SAW kepada kita umatnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Jadi di hari itu semua orang pada lupa, ya. Seorang lupa dengan saudaranya, kepada ibu dan juga bapaknya, atau juga kepada sahibati dan juga kepada istri dan anak-anaknya. Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kalau Ali orang itu masih muda ya, Ali Fadl itu masih muda sehingga tidak ikut dipanggil rapat. Ini khusus yang kibar-kibar nih, khusus yang senior. Apa jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Astagfirullah. Apa Ustaz, suara Anda masih terdengar Ustaz? Ya, sangat jelas. Semangat. Oh iya. Soalnya tadi telepon masuk. Baik, kita fokus ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fastausu bisyababi khairon." Aku tolong nitip, jaga baik-baik para syabab. Aku tolong nitip, tolong jaga baik-baik anak-anak muda. Wejangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat-sahabat kibar. Kenapa kok bisa begitu? Sambil kemudian beliau menerawang dengan pandangan yang agak jauh. Beliau mengenang masa lalunya. Apa kata beliau? Nasorani asyabab wa khadzalani asyuyukh. Hadis ini saya dengarkan langsung dari guru kami Habib Adi Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid dari Kuala Lumpur. Nah, beliau mengatakan Rasulullah itu bersabda begini, Nasorani asyabab, dulu itu ya telah menolong aku barisan anak-anak muda. Wa khadzalani asyuyukh, sementara para suyukh itu jamak dari kata syekh. Jadi para orang-orang sepuh terdahulu zamannya Nabi ya, di antaranya ya Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lainnya. Ya, dan seterusnya. Nah, mereka melecehkan aku, mereka istihza, melakukan penistaan terhadap aku, menolak dakwahku dan sebagainya. Maka Rasul sekali lagi mengatakan, "Fastausu bisyababi khairan." Tolong jaga baik-baik yang namanya anak-anak muda. Sampai di sini kita paham bahwa ternyata urgensi peran pemuda di dalam dakwah dan peradaban Islam itu luar biasa dahsyat. Bahkan dalam kitab Tarikhul Khulafa oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, di situ beliau nukilkan satu khobar, satu peristiwa bahwasannya Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau sedang berada pada fase-fase sulit, masa-masa krusial dalam kekhalifahan beliau, itu kemudian beliau memanggil rapat siapa yang awal-awal dibikin tim aksi reaksi cepat gitu ya, tim rescue yang gerak cepat, justru para pemuda. Jadi yang justru dilibatkan di liko-liko awal koordinasi kekhalifahannya Umar adalah para ya sahabat-sahabat Cigor yang dulu ya, termasuk para anak-anak muda, diajak liko oleh Umar bin Khattab. Tahu kenapa? Kata Umar, aku melihat mereka itu khiddatu ukulihim, ketajaman akalnya. Ya para sahabatnya Umar yang seusia tanya, "Hei Umar, mereka itu kan masih bau kencur kalau istilah kita. Mereka itu masih muda, minim pengalaman, sedikit maklumatnya, sedikit ilmunya, dan sebagainya." Tapi kata Umar, mereka itu justru mempunyai khiddatu ukulihim, ketajaman akalnya. Ya, benar bahwa anak-anak muda itu miskin pengalaman. Anak-anak muda itu miskin masa lalu. Tapi justru karena itu, para pemuda itu kaya akan ide-ide segar di masa depan. Maka itu selalu ada pembaharuan, selalu ada inovasi, selalu ada kreasi, selalu ada gerakan-gerakan baru yang mendobrak kejunutan zaman di tangan anak-anak muda kaum muslimin sejak zaman salaf dulu hingga zaman khalaf hari ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah, pemerhati Kafah Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ada satu mahfuzat yang masyhur di dalam dunia Islam, di dalam bahasa Arab yang kita mungkin sudah pada dengar, yaitu syubbanul yaum, muda itu jangan lihat mereka hari ini. Ya hari ini mungkin mereka bukan siapa-siapa, tapi 10-20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan mereka adalah calon orang-orang penting. Mereka adalah calon-calon pemimpin negeri ini. Oh ya, karena ada muskilat sholat jamaah duhur, ini kami mengambil pendapat guru-guru kami bahwasanya ketika ada majelis ilmu berbarengan dengan panggilan azan, maka dalam hal ini yang diprioritaskan tuntas lebih dahulu itu adalah majelis ilmu. Fadol, boleh berbeda pendapat, tapi kemudian kami mengikut pada pendapat guru kami sehingga kami mohon izin untuk melanjutkan ini dahulu tanpa bermaksud mengentengkan kewajiban atau kesunahan sholat berjamaah. Jadi ini perlu kami jelaskan supaya tidak terjadi ya salah paham di antara kita gitu ya. Baik. Para jamaah kaum muslimin Kafah Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik di Zoom maupun di YouTube, terakhir yang ingin saya sampaikan adalah, lalu kalau kita paham betapa care-nya, betapa pedulinya Rasulullah SAW kepada kita,
Lalu apa yang harus kita balas? Apa yang harus kita berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Wabil khususnya di momen-momen Maulid Nabi ini. Apa kado terindah yang disiapkan, yang kita siapkan untuk Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan seluruh dedikasi hidupnya untuk kita? Tapi kenapa kita tidak menyerahkan dedikasi hidup kita untuk menegakkan agama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, maka dari itu yang pertama, kita selaku pemuda Islam, atau bagi yang sudah tidak muda, saya husnudzon Anda masih punya semangat muda, ada jiwa muda yang berkobar di dalam dada Anda, dan insya Allah kita semua adalah kemudian para pemuda-pemuda Islam yang di tangan kita nasib umat ini dipertaruhkan. Nah, yang pertama, kita harus membalas cinta Nabi itu dengan cinta yang penuh dedikasi. Jangan sampai kita membiarkan cinta Nabi itu bertepuk sebelah tangan. Betapa kurang ajarnya kita, betapa tidak beradabnya kita. Lalu kemudian kita membiarkan cinta Nabi itu bertepuk sebelah tangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu kemudian ada satu bait syair dari kutipan Qasidah Yaumun Nasr yang ditulis oleh salah seorang ulama Palestina yang bernama Syekh Hafidz Shaleh. Diberitakan bahwasanya syair ini sempat sampai di hadapan Al-Alama Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullahu taala. Lalu kemudian Syekh Taqiyuddin An-Nabhani memberikan satu komentar terhadap syair ini. Ini syair ini pantas untuk didengungkan di dunia Islam, di seluruh penjuru dunia Islam, di saat nanti kemenangan Islam, di saat tegaknya khilafah ala minhajin nubuwah ats-tsaniyah. Takbir! Allahu Akbar. Tahu nggak bunyi syairnya itu apa? Ini mau saya sampaikan, tapi waktunya udah habis nih. Gimana Ustaz Aziz Rahman? Moga sedikit saja. Enggak apa-apa. Baik, siap. Moga. Apa yang ditulis oleh Syekh Hafidz Shaleh di situ? Ini tentang anak-anak muda, tentang betapa pentingnya peran pemuda Islam dalam peradaban Islam. Bil azmi min himami syababi taqaddami azmu syababi wa naruhu mutawakkidu yurqa ila kimamil ma'ali haziman warada ila qa'ri roda mutaraddidu. Masya Allah. Bil azmi, dengan tekad bulat dan cita-citanya para pemuda. Bangkitlah engkau wahai kaum muslimin, karena dengan tekad bulat para pemuda itu panasnya menyala-nyala. Yurqa ila kimamil ma'ali haziman, kesungguhan mereka, visi mereka, ketekunan mereka, gairah jihad mereka itu dapat menembus batas-batas apapun. Warada ila qa'ri roda mutaraddidu. Sementara orang yang ragu-ragu, orang yang cemen, orang yang nyinyir, kayak abu-abu zaman now itu, nggak tahu ya, saya nggak sebut nama ya, kayak macam-macam lah orang yang suka membuli perjuangan dakwah dan sebagainya, mereka akan terperosok di dalam jurang kehinaan yang sehina-hinanya. Nah, maka dari itu, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir yang dapat saya sampaikan, catat baik-baik. Dulu ketika di penjara, Syahid Said Qutb di penjara, beliau itu dikasih hukuman tidak boleh nulis. Nah, ketika menjelang detik-detik hari eksekusi beliau ada satu kalimat yang mau tidak mau ingin beliau tumpahkan. Ingat ya, hukuman bagi seorang intelektual, hukuman bagi seorang cendekiawan, kalau cuma penjara itu asyik. Kenapa? Bisa nulis, waktunya semakin banyak. Nah, tapi kalau sampai nggak boleh nulis, nggak boleh menuangkan gagasannya, itu hukuman yang paling sadis bagi seorang cendekiawan. Waktu itu Said Qutb udah nggak, ini gimana nih? Saya punya satu ide besar yang dunia Islam harus tahu. Tapi pada waktu rezim Gamal Abdel Nasser itu tidak dikasih pena, tidak dikasih apapun untuk mencurahkan gagasannya. Media apapun dicabut. Lalu kemudian Hamin satu diskusi beliau, Said Qutb, telepon masuk. Ya, beliau menggigit ujung jari tangannya dan keluar darah. Dari tetesan darah itu beliau menulis di dinding penjara satu tulisan yang menyejarah. Apa tulisannya? Al-mustaqbal lil Islam. Masa depan adalah milik Islam. Masya Allah. Kalimat itu menunjukkan bahwa hari itu rezim boleh saja mengakhiri hidup seorang ulama, seorang kemudian pendakwah atau pembangkit Islam. Tapi dengan wafatnya satu ulama, maka Allah Subhanahu wa taala akan siapkan generasi-generasi berikutnya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan agama ini kosong atau penuh dengan para pengangguran. Tidak. Tapi justru kita yang harus menyingsingkan tangan bahu-membahu untuk kemudian li'i'la'iddin, menegakkan agama ini, li'i'la kalimatillahi azza wa jalla.
Hadza wallahu a'lam bishawab, demikian yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Seperti biasa, apabila ada jarum yang patah, jangan ditusukkan ke dalam hati. Apabila mungkin saya ada kata yang salah, jangan dilaporkan Pak Polisi ya, karena ini zamannya persekusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.